Ya, sebelumnya kita awalnya ngelihat tuh kaget juga ya, Do ya. Karena memang dikasih tahu keponakan kita. Jadi ngelihat itu itu mah cuman bohong kali ya gitu. Dan Niki juga baca komen-komennya, apakah jangan-jangan ini adalah settingan S3 gitu katanya gitu. Ya ternyata kabarnya bener gitu. Jadi kaget aja karena memang kita kemarin Senin kemarin baru banget ketemu gitu, dan bahkan main bareng bola gitu di Marwah gitu. Jadi kaget aja sih ngelihatnya. Kalau sejauh ini yang Eki kenal sih memang anaknya seperti itu sih. Karena memang anaknya pendiam juga, udah gitu juga menahan sih kalau dia sih. Kalau yang penting dia dulu yang tahu lah gitu kan. Kalau untuk Lastinya gitu. Tapi kalau untuk bilangnya kan nggak tahu paham banget ya, karena nggak terlalu jauh untuk mengenal. Kalau untuk Lastinya memang orangnya pendiam sih dan menahan lebih baik, menyakiti diri sendiri gitu. Nyangka nggak sih, Kak? Gak sangka juga gak sih. nyangka sih sampai ada kasus begitu gitu. Sampai keponakan yang ngasih tahu ya. Kaget juga gitu ketika ngelihat ternyata ada humas dari kepolisian membenarkan hal itu. Wah, benar. Seriusan gitu, sampai kaget gitu. Sedih juga sih. Ya kita nggak ada kapasitas untuk berkomentar terlalu jauh. Yang penting kita mendoakan aja. Mudah-mudahan Allah kasih solusi yang terbaik buat keluarga mereka, Kedua-duanya ya. Untuk kekerasannya sendiri kan cukup menjadi tetap gimana kita Setiap orang rumah tangga tuh pasti berbeda-beda untuk jalannya gitu, dan ujiannya juga pasti beda-beda. Ya mudah-mudahan dengan adanya ujian itu semakin mendekatkan diri dengan Allah kedua-duanya. Amin. Dan dapat diselesaikan dengan kepala dingin sama-sama dengan baik, karena memang mereka bertemunya juga dengan baik-baik. Kalau bisa sih solusinya juga harus dapat yang terbaik lah gitu untuk keduanya, baik kedua-duanya. Dan ini bisa menjadi wasilah hidayah buat kita ya semuanya, apalagi buat kaum laki-laki. Ini menjadi wasilah banget, khususnya buat Ido yang sekarang ini alhamdulillah sudah berkeluarga dan sebentar lagi punya anak. Ya, ini jadi wasilah hidayah dan pembelajaran yang sangat berharga banget sih buat Ido pribadi gitu. jam nggak sih, Kak? Ya gimana ya kalau dikatakan untuk hal kesana ya bentuknya begitu ya cukup lah gitu. Tidak terlalu banyak bisa berkomentar jauh sih. Untuk komunikasi sendiri terakhir dengan Kak Lesti kapan? Nggak pernah sama sekali. Nggak pernah sama sekali. Boleh doanya dong, Kak? Ya, yang pertama Iki mendoakan untuk kedua-duanya, mudah-mudahan mendapatkan solusi yang terbaik dari Allah dan dapat solusi yang benar-benar baik untuk kedua-duanya. Dan dengan kepala dingin juga untuk kedua-duanya. Kalau memang bisa diperbaiki, mudah-mudahan diperbaiki, diulang lagi dengan ditata dengan baik kedua-duanya, insya Allah mudah-mudahan, dan mendapatkan semua dari permasalahan itu dapat hidayahnya kita semuanya ya. Baik Ya, itu buat Dedek semangat buat bangkit sehat. Ada Abang L yang harus dibesarkan dengan semangatnya Dedek punya insya Allah. Oh ya, Kak, terakhir kan saat ini Abang L sedang di rumah sakit juga gitu. Iya, kasihan juga sih karena memang kan Abang L juga baru sakit ya kemarin ya, baru operasi juga kita dengar. Jadi pas sekarang diterpa ujian permasalahan rumah tangga, jadi mungkin memang ujian banget lah untuk kedua-duanya gitu. Apalagi untuk anak yang pasti, mudah-mudahan Abang L kita doakan juga sembuh lah, sehat, udah gitu ibunya juga sehat, jadi bisa nyusuin dengan baik gitu untuk anak. Karena memang kalau udah situasi ibunya nggak baik, pikiran dan hatinya kacau, pasti jatuhnya ke anak juga, rungsing pasti anak gitu. Jadi mudah-mudahan cepat pulih lah mentalnya segala macamnya, mudah-mudahan sembuh. Nggak nyangka, masih kaget. Sampai sekarang pun masih nggak percaya. Saya dari kemarin sampai sekarang pun tuh aku masih lemes. Apalagi semakin banyak cerita-cerita yang berkembang sekarang kan, dari mulai keterangan dari Polda seperti itu, terus kronologinya sampai melakukan tindakan fisik, membanting, mencekik dan segala macam itu kan
kalau sudah masuk ke ranah Polda dan sudah sudah di preskon kan gitu, berarti kan itu bukan hoax lagi gitu. Nah, apapun alasan dibaliknya ada kejadian KDRT ini, tindakan kekerasan apalagi kepada istri itu kan tidak dibenarkan ya, baik secara hukum karena kan memang sudah ada pidana di situ. Ya cuma aku sebagai yang care dengan mereka itu hanya bisa mendoakan yang terbaik. Semoga aku tuh bahkan masih semoga ini hanya mimpi, karena kayak apa ya, benar-benar kaget dan nggak percaya karena selama ini kan aku selalu support mereka, dan beberapa kali juga sebelum aku berangkat ke Amerika juga masih main ke rumah mereka. Itu tidak ada tanda-tanda apapun, ya mereka baik-baik saja gitu. Ya mesra seperti biasanya, masih kejar-kejaran, masih gendong-gendongan, masih kayak gitu. Dan ya aku nggak ngerti itu tuh emang bener atau memang gimana di belakangnya. Karena kan aku kan cuma sebagai penikmat kan, intinya kan aku adalah orang luar yang hanya melihat dan mengagumi mereka, dan akhirnya menjadi kejadian seperti ini. Ya banyak juga yang kayak oh mungkin masih perlu diselidiki, tapi kalau sudah Polri menyatakan seperti itu adanya tindakan kekerasan, ya berarti ya benar, dan saya sangat kecewa gitu. Kaget nggak Kak yang pertama kali dengar berita ini, dan sedih nggak atau kecewa nggak? Sangat, aku sangat kecewa, sangat sedih, dan nggak nyangka. Padahal tuh dulu aku tuh selalu berpesan gitu untuk bahagiakan Dede, jaga, lindungi. Itu selalu aku bilang seperti itu walaupun di belakang layar ya gitu kan. Aku suka ngobrol sama mereka, suka juga menasihati juga, karena kan aku kalau main ke sana sering juga sama Mas Hendra kan, gimana sih teh biar langgeng kayak gitu nanya. Iya, ya pokoknya saling percaya, selalu terbuka komunikasi, dan harus Bang Bilar harus jagain Dede, harus melindungi dan jangan pernah nyakitin, karena untuk menyakiti secara kata-kata aja itu udah tidak dibenarkan, apalagi ini sampai fisik yang bertindak. Itu loh yang bikin aku tuh sangat-sangat kecewa. Berarti kan apa yang kita nasihatkan, apa yang kita sarankan atau wejangkan waktu itu tuh ya tidak dijalani kan, berarti jadi ya kecewa pasti. Apalagi sampai merasa trauma yang sangat berat dan sampai masuk rumah sakit juga ya. Nah ini loh, aku juga baru tahu kabarnya sampai Dede masuk rumah sakit itu juga baru tahu tadi ya, dari teman-teman media pastinya, karena dari kemarin aku kontak dengan keluarganya Dede, dari pamannya pun juga masih shock, masih kaget, nggak nyangka dengan kejadian seperti ini. Semuanya udah seperti kayak mimpi dan nggak pernah tahu kondisi di dalamnya seperti apa. Terus kalau sampai masuk sampai rumah sakit kayak gini, berarti kan itu tidak sedang baik-baik saja. Ya, pastinya aku mendoakan yang terbaik untuk Dede Lesti. Dede Lesti harus kuat, yang tabah, yang ikhlas. Ya, I stand with Lesti. Walaupun memang dulu aku memang mensupport dua-duanya, karena kan aku kan dulu juga yang garis keras Leslar kan, tapi yang namanya tindakan kekerasan itu tidak dibenarkan. Dan aku pertama kali yang pikirkan kemarin yang bikin aku sampai lemes itu adalah gimana kabar dan juga nasib
Abang Fatih, Baby L. Kalau kedua orang tua berseteru, bertengkar, kan yang jadi korban kan anak gitu. Makanya apalagi kemarin Baby L juga habis operasi hernia. Ini apa ya, hati seorang wanita itu benar-benar terenyuh banget, nggak bisa dan nggak terima sampai kejadian seperti ini. Aku sih mendoakan yang terbaik pastinya, semoga Dede Lesti tetap semangat, terus semangat, harus kembali sehat, kembali bangkit, dan Baby L bisa jaga mamanya nanti. Apapun keputusan yang terjadi di depan, entah itu akhirnya mereka bisa baik kembali, ataupun mungkin akhirnya harus kerana hukum, ataupun mungkin harus berpisah, atau apapun itulah, itu murni keputusan dari mereka, dan aku pun akan support. Kenapa? Karena yang tahu kondisi dari berat tidaknya masalah ini kan mereka ya. Kayak contohnya aja kemarin pada waktu lalu ya, beberapa bulan yang lalu, aku lihat ternyata kan Dede Lesti udah nge-spill matanya lebam. Nah kita kan nggak tahu tuh ya, kita kira hanya main or something. Nah jangan-jangan tuh sebenarnya ada alarm untuk sebenarnya dia udah minta tolong gitu loh, bahwa kondisinya itu tidak baik-baik saja. Cuma kan kita kan nggak tahu. Jadi untuk saat ini memang apapun keputusannya, biar mereka yang ngejalanin. Dan ya semoga ini dua-duanya bisa kayak apa ya, lebih cooling down dulu apa yang terjadi. Dan memang kalau memang sudah masuk ke ranah hukum, ya biar hukum yang nanti menentukan bagaimana kelanjutan ke depannya. Apalagi kan Kak Fikar dulu ngedukung banget tuh hubungan mereka, Kak. Berarti kaget banget ya Kak pas tahu kabar ini ya Kak, berita itu. Sangat lemes seharian kemarin, udah sampai histeris sih, panik gitu loh. Karena aku sampai nelpon Mas Hendra kayak gitu, ini gimana ya kayak gitu, kayaknya kok serius banget nih gitu kan. Waduh ya coba dilihat dulu, jangan buru-buru ngambil keputusan. Maksudnya itu entah itu aku nanya ke siapa tuh gimana kan. Jangan keburu-buru juga ke bawah nafsu dengan kondisi. Dilihat dulu, lihat perkembangan beritanya, dan juga tanya sama memang yang berkepentingan. Tapi jangan tanya ke Dede sama ayah cowoknya langsung lah intinya. Karena ya mereka lagi kalut ya. Kalau lagi kalut tuh janganlah kita gangguin. Biarlah mereka cooling down dulu dengan keadaan yang kemarin. Terus ya aku tanya omnya, ternyata omnya juga pasti juga kaget, dan belum banyak informasi yang aku dapetin sih. Dan aku juga tahu diri, membatasin untuk tidak menanya lebih dalam. Aku hanya bisa support, mendoakan yang terbaik. Semoga Dede Lesti kembali sehat itu. Karena kalau sampai mencekik dan lain-lain itu, Dede Lesti sekarang ibaratnya apa ya, maksudnya dalam keadaan yang hidup dan sehat, seperti maksudnya masih bukan sehat tidak, tapi dalam keadaan hidup dan trauma ini aja udah ya gimana ya. Karena kalau sampai mencekik itu kan aku cuma khawatir gelap mata terus akhirnya sampai hilang. Ya kalau kita melihat berita-berita ya, dengan kondisi yang selama ini terjadi kan bisa juga penghilangan nyawa dan segala macam. Amit-amit. Jadi ya ini berarti udah berat banget itu. Ya kita serahkan ke hukum sih gitu. Terlapor berusaha mendorong korban
dan membanting korban ke kasur dan mencekik leher korban sehingga korban terjatuh ke lantai. Dan hal tersebut dilakukan berulang kali. Kemudian pada pukul 09.47 pagi hari waktu Indonesia bagian Barat, ini terjadi lagi kekerasan fisik yang dialami oleh saudari Lesti Kejora, di mana saudara Muhammad Rizky melakukan kekerasan dengan berusaha menarik tangan korban ke arah kamar mandi, kemudian membantingnya ke lantai dan dilakukan berulang kembali.